menceritakan tentang seorang perawat cantik yang menghadapi dilema besar lantaran kekasihnya suka sembarang banget ketika mengolah sumur keramatnya. Sampai akhirnya ia pun pindah ke tempat kerja baru dan dalam sebuah kesempatan ia justru meladeni seniornya yang satu sip untuk melaksanakan pengolahan sumur keramat. Lantas bagaimanakah kelanjutannya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perawat bernama Athena yang mengunjungi rumah kekasihnya untuk mengantarkan sarapan sebelum ia pergi bekerja. Baru juga sampai di depan pintu, tiba-tiba Axel kekasihnya langsung pengen mengolah sumur keramatnya Athena. Namun baru juga semenit aksi mereka terpaksa berhenti karena kedatangan ayahnya Axel. Dad. Saat sedang bekerja, Athena menelpon Axel untuk menanyakan segitiga pengamannya yang tertinggal di dapur. Dan ternyata sejak tadi segitiga pengaman itu membuat Axel menjadi panas dingin dan ingin melanjutkan aksi mereka tadi. Athena pun akhirnya meladeni Axel lewat video call dan Athena menyaksikan sang kekasih yang sedang senam dua jari lewat layar ponselnya. Malam harinya di rumah Axel mengadakan reuni dan ia mengundang teman-teman kuliahnya. Di acara tersebut juga dihadiri oleh Jelly yang merupakan mantan kekasihnya Axel saat masih kuliah. Lalu ada juga seorang pria bernama Justin yang justru merupakan mantan kekasihnya Athena. Hal ini pun membuat suasana jadi kaku hingga keributan kecil pun tak terhindarkan saat Justin mencoba mendekati Athena. Dan itu membuat Axel sampai emosi hingga membubarkan acara tersebut. Tangina. Balik. Pada akhirnya untuk menenangkan Axel, Athena mempersilahkan Axel menikmati kue donat keju miliknya. Lantas malam harinya tak lama setelah Axel baru selesai membersihkan diri, Jelly ternyata menghubungi Axel. Usut punya usut, ternyata maksud Jelly menghubungi Axel adalah ingin mengajaknya balikan. Ia juga ingin agar Axel menyudahi hubungannya dengan Athena sampai putus. Ia bahkan bersedia jika Axel ingin kembali merasakan sumur keramatnya jika sewaktu-waktu Axel merasa bosan dengan sumur keramat milik Athena. Pada awalnya Axel menolak ajakan itu. Namun tetap saja Axel tak kuasa menahan godaan tak kala Jelly melakukan panggilan video dalam keadaan polosan tanpa armor sedikit pun. Beberapa hari kemudian Axel mengajak Athena mengunjungi sebuah spa di hari liburnya. Melihat penampilan Athena dengan pepaya jumbonya yang seru itu membuat jemari lentik Axel sempat-sempatnya menggapai hal indah tersebut. Sampai-sampai ia tak memperdulikan keadaan sekitar. Athena pun menegurnya dan memintanya untuk jangan sembarangan. Lalu di dalam ruangan spa, Axel dan Athena yang bersebelahan sama-sama mendapatkan perawatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan setelah petugas spa keluar, Axel pun kembali mengajak Athena untuk melaksanakan pengolahan sumur keramat selama beberapa saat. Sampai pada akhirnya keseruan itu pun harus kembali berhenti karena kedatangan si tukang spa. Saat itulah aksi mereka ketahuan dan mendapatkan teguran langsung dari petugas tersebut. Karena malu dan juga muak dengan Axel yang suka cocok tanam di mana saja, Athena pun merasa kalau Axel hanya memacarinya untuk sekedar mengolah sumur keramatnya saja tanpa ada keseriusan sama sekali. Dan ini membuat Athena benar-benar kecewa, lalu memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Axel. Bye. Setelah hari itu, Athena pun tak pernah menghubungi Axel lagi. Bahkan beberapa panggilan dari Axel tak satu pun mendapatkan jawaban. Selama berhari-hari, Axel juga tak pernah keluar dari kamar dan hanya terus berusaha mencari keberadaan Athena melalui sosial medianya yang sayangnya juga sudah diblokir. Sementara itu, Athena justru berusaha keras untuk menjauh dari Axel. Dia bahkan sampai keluar dari klinik tempatnya bekerja dan mulai bekerja di tempat yang baru agar Axel tak menemukan keberadaannya. Lantas di tempatnya yang baru, dia pun berkenalan dengan salah satu rekan kerjanya yang sudah senior dan ia bernama Francis. Sejak kedatangan Athena, Francis pun dari awal sudah memperhatikan dan bertingkah baik dengan Athena. Karena saking penasarannya, Francis bahkan sampai berkali-kali mencoba untuk mengajak Athena makan bersamanya. Ia bahkan sampai menawari tumpangan sepulang bekerja. Namun ternyata Athena memilih menjaga jarak dari Francis dan nampaknya di sini Athena enggan untuk menjalin hubungan baru dengan siapapun. Suatu ketika saat lagi di kafe, seorang gadis cantik yang sedang melakukan live streaming tanpa sengaja menabrak Axel. Lantas dari kejadian yang tak sengaja itu, mereka pun akhirnya berkenalan. Gadis cantik itu bernama Nika. Pertemuan itu pun akhirnya memalingkan pikiran Axel pada Athena yang sudah berminggu-minggu tak mendapatkan kabar apapun. Mereka juga akhirnya bertukar kontak. Dan karena obrolan semakin jauh, Nika bahkan sampai mengajaknya ke apartemennya.
Dan tentunya mereka pun langsung melaksanakan kegiatan penggalian sumur keramat hingga tengah malam. Lantas setelah selesai mengeluarkan kental manisnya, Nika yang ternyata sangat menyukai permainan Axel sampai tak mengizinkannya pulang dan kemudian berkata kalau ia tak keberatan jika Axel mau datang ke sini setiap hari. Di tempat berbeda saat Athena ke bagian sip malam dengan Francis. Francis yang semakin kesemsem dengan Athena memberanikan diri untuk menepuk bemper belakangnya Athena. Tanpa diduga bukannya marah, Athena yang sudah lama tak mendapatkan masukan apapun mulai menjadi liar. Ia pun tanpa pikir panjang langsung mengajak Francis untuk bertarung 1 lawan 1. Dan pada akhirnya Francis pun berhasil mendapatkan keinginannya selama ini. Namun sayang ternyata Francis ini cupu banget. Sampai-sampai Athena mengacungkan jari manisnya di hadapan Francis karena bentaran banget pertarungannya. Lantas beberapa hari berlalu, secara kebetulan Athena malah bertemu dengan Axel di sebuah kafe. Seperti tak terjadi apa-apa, Athena pun duduk di sebelah Axel dan berencana memesan makanan favoritnya. Nggak lama kemudian, Nika justru datang. Kedatangannya pun menyadarkan Athena bahwa Axel kini sudah menjadi kekasihnya. Akhirnya setelah itu Athena pun pergi dari sana dengan wajah penuh penyesalan. Lantas pagi-pagi sekali Athena akhirnya kembali menemui Axel di rumahnya. Di sana ia berniat untuk kembali rujuk dengan Axel dan kembali mengingatkan Axel tentang kenangan mereka. Athena bahkan rela mengobrol terongnya secara cuma-cuma. Axel pun sempat menikmati. Namun Axel segera tersadar kalau Athena ini kini hanya masa lalunya dan sekarang ia sudah memiliki Nika. Singkat cerita, suatu hari saat Axel sedang berjanji akan menjemput Nika, tiba-tiba saja dari arah samping sebuah truk bermuatan menyeruduk Axel hingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan beberapa pertolongan, kini Axel pun harus terbaling lemah sebab tangan kanan dan kaki kirinya mengalami pergeseran. Setelah sadar, Axel pun segera menghubungi Nika. Namun tak satupun panggilan itu mendapatkan jawaban. Gak lama kemudian, Athena justru datang dengan membawa semua perlengkapan yang dibutuhkan Axel. Ia bahkan rela menginap di rumah sakit tanpa sebelumnya diminta tolong oleh siapapun. May fracture yung left leg at right arm niya. Athena pun selalu mendampingi Axel dan dengan sabar selalu membantu Axel melakukan perawatan. Lalu pada saat di rumah, Athena pun tetap setia merawat Axel. Ia bahkan sampai mengambil cuti dari pekerjaannya demi menemani Axel yang tinggal sendirian di rumah. Bahkan untuk urusan mandi, Athena juga harus ikut membantu karena tangan kanan Axel yang masih belum bisa digerakkan. Namun ya namanya lanang ya kan? Walaupun sedang sakit begitu, melihat Athena yang ikut basah-basahan tentu saja membangunkan tuas bawah milik Axel. Dan pada akhirnya mereka pun kembali melaksanakan pengolahan sumur keramat setelah sekian lama menahannya. Lantas di satu kesempatan ayah Axel pun datang menjenguknya. Melihat kesabaran Athena merawat putranya selama ini membuat ayahnya Axel kagum. Hingga ia meminta Axel untuk jangan pernah melepaskan Athena. Muna, Tito. Oh, magluluto muna ako ng paborito ni Axel. You're the best, Dad. Ow! Gawin mo ha. Salamat po. May iwan ko na kayo. Singkat cerita, setelah melewati cobaan yang sangat berat, Axel pun akhirnya sembuh. Dan pada akhirnya Axel dan Athena kembali balikan. Malamnya Athena membawakan kue untuk merayakan hari anniversary mereka sekaligus juga merayakan kesembuhannya si Axel. Dan tentunya sebagai kado istimewa, sang kekasih yaitu Athena mempersilahkan Axel untuk mengolah sumur keramatnya sampai pagi menjelang. Dan film pun tamat. Oke baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.